Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke bab berikutnya, bab baru, yaitu judulnya tentang penampilan diri dan komunikasi. Jadi di sini kita akan membahas standar penampilan diri dan komunikasi dan bagaimana dalam penerapannya standar penampilan diri dan komunikasi. Selain itu juga kita akan mengidentifikasi standar penampilan diri dan komunikasi dan bagaimana melaksanakan standar penampilan diri dan komunikasi. Kita lanjut pengertiannya dulu. Apa sih sebenarnya penampilan diri? Nah, jadi standar penampilan diri yang pertama adalah standar. Standar itu berarti ukuran. Penampilan diri adalah penampilan performance baik dari diri seseorang maupun organisasi atau perusahaan yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang-orang dan pihak lain. Sehingga pengertiannya, standar penampilan diri adalah penampilan diri seseorang, organisasi, atau perusahaan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Nah, di sini digarisbawahi ya, dengan sesuai standar yang berlaku. Jadi ada standarnya dalam penampilan diri itu, baik di lingkungan pribadi, lingkungan masyarakat, maupun lingkungan kerja. Penampilan itu adalah ciri diri yang terpancar dari diri seseorang dan juga merupakan sarana komunikasi antara seseorang individu dan individu lainnya. Nah, jadi penampilan yang menarik itu dapat menjadi salah satu kunci sukses dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Orang lain akan merasa nyaman, betah, dan senang dengan penampilan diri yang enak dipandang. Makanya nih ya, kalian sebagai farmasi, kalian harus menjaga penampilan diri kalian, karena ini akan mempengaruhi pada saat kalian melakukan pelayanan kefarmasian. Jadi kalian harus berpenampilan bagaimana orang-orang di sekitar itu nyaman di dekat kalian, betah dan senang. Dan pastinya kalau kalian seorang farmasi, pasti kalian bisa melakukan menjaga penampilan diri itu menjadi enak dipandang. Berpenampilan menarik itu bukan berarti harus mewah ya, tetapi tergantung pada diri sendiri dalam mengembangkan diri yang seutuhnya secara baik. Jadi penampilan yang menarik itu harus nih, misalkan kalian menyesuaikan bajunya itu jangan kalian bajunya itu warnanya nabrak warna, misalnya bajunya warna biru, roknya warna hijau, sepatunya warna kuning. Nah, itu kan dari segi penampilan kalian lihat saja warnanya sudah nabrak-nabrak, otomatis orang di sekitar pun memandangnya menjadi aneh sehingga menjadi kurang nyaman. Nah, seperti itu. Jadi sudah harus bisa nih kalian dari diri sendiri saja tanamkan dulu bagaimana cara agar penampilan diri kita itu menjadi lebih baik. Tidak mesti mewah, tetapi enak dipandang. Selain itu juga harus membuat nyaman. Apalagi nih ya buat cewek atau cowok yang kalian harus mandi ya, tentu mandi ya, tetapi juga harus wangi. Nah, jangan sampai nanti pada saat melakukan pelayanan kefarmasian sudah penampilannya tidak bagus, misalkan bajunya tidak pernah digosok, terus bau badannya karena biang keringat. Nah, itu kan otomatis pelanggan menjadi tidak enak untuk melakukan pembelian di apotik kita misalkan. Nah, jadi harus berpenampilan bagus, badan wangi, dan enak dipandang. Nah, seperti itu. Jadi tidak mesti penampilan itu menarik, tidak mesti penampilan itu mewah, pakaian mewah harus bermerek, itu tidak perlu. Yang penting enak untuk dipandang, rapi, dan kalau orang dekat juga tidak harus wangi juga, dan jangan
jangan bau keringat, misalkan seperti itu. Ya, kalian sudah dewasa, pasti kalian sudah memahami bagaimana cara penampilan diri supaya enak dipandang. Jadi penampilan diri itu tidak dapat dipungkiri, itu merupakan cerminan sosok dan citra diri sendiri. Jadi seseorang itu dilihat dari penampilannya saja sudah ketahuan ini sosoknya bagaimana, apakah orangnya ini bersih atau tidak. Misalkan saja nih ya, kalian pergi ke sekolah saja, kan kalian menggunakan seragam tuh. Nah, seragamnya itu kalian lihat tuh, apabila tidak digosok kan otomatis bajunya tidak rapi. Dari sana kita sudah bisa nih melihat, ternyata orang ini orangnya tidak rapi karena baju saja tidak digosok. Otomatis orang yang melihat pun menjadi tidak semangat untuk melihat diri kita karena baju kita saja sudah tidak rapi. Selain itu juga kebersihan. Misalkan nih kalian setelah mandi ternyata lupa gosok gigi, otomatis kan ada bau yang tidak enak. Pada saat kalian berbicara dengan teman, otomatis teman kalian pun menjadi tidak enak atau tidak senang karena adanya bau yang tidak menyenangkan. Nah, oleh karena itu, penampilan kita yang baik, yang enak dipandang itu sebenarnya cerminan sosok diri kita. Misalkan nih ya, kalian sudah berpikir penampilan saya memang sudah seperti ini, tidak bisa dirubah. Sebenarnya penampilan menjadi rapi itu bisa dirubah kalau kalian memang ingin merubahnya. Jadi kumpulkan dulu niatnya itu, terus laksanakan. Kalau kalian misalkan lebih tidak ingin merubah hal tersebut atau sudah nyaman dengan misalkan tidak berpenampilan rapi, itu lama-kelamaan sampai kalian ke dunia kerja pun akan seperti itu. Nah, jadi kalian bisa introspeksi diri sendiri. Selain itu, hal kecil pun, misalkan ada sampah saja. Seseorang farmasi itu dia senang kebersihan. Kenapa dikatakan demikian? Apabila kalian melihat sampah satu saja di sekitar kalian, pasti seorang farmasi itu ingin membuangnya karena kebersihan itu juga mencerminkan diri kita. Kalau misalkan kita ini sudah wangi, rapi, baju kita oke, semua enak dipandang, ternyata di lingkungan kita atau area tempat kerja kita kotor. Misalkan meja belajar kalian kotor. Nah, itu kan juga mencerminkan diri kalian. Oh, berarti orang ini walaupun penampilannya rapi, ternyata lingkungan mejanya aja kotor. Berarti sebenarnya dia itu bukan orang yang rapi, tetapi orang yang tidak suka kebersihan. Nah, seperti itu. Kalian bisa pikirkan dan bisa introspeksi diri masing-masing. Jadi penampilan diri itu merupakan suatu bagian yang penting dalam pembentukan ciri profesional. Nah, jadi itu merupakan hal penting dan memberikan rasa kepercayaan diri yang tinggi untuk mengekspresikan kompetensi yang dimiliki. Kalau kalian rapi, seperti nih, misalkan ini orang-orang bekerja, dia akan berpenampilan rapi. Pastinya dia kalau bertemu dengan orang lain, dia akan merasa kepercayaan dirinya itu meningkat dan juga akan terbentuklah ciri profesional. Coba saja misalkan salah satu orang ini dia cuma pakai bekerja, ternyata dia cuma menggunakan baju kaos, celana pendek, sifat profesionalnya itu tidak akan terlihat. Kalau dia seperti ini, otomatis ciri profesionalnya itu akan terlihat dan kepercayaan dirinya pun juga akan meningkat. Penampilan menarik itu mengandung berbagai pengertian. Yang pertama, enak dan menarik dipandang. Yang kedua, kesempurnaan penampilan dalam warna. Kemudian ketiga, proporsi tubuh yang simetris dan menimbulkan kesan menarik. Coba kalian lihat gambar di sini. Ini dan ini terlihat rapi, tubuhnya profesional dan tegak. Kalau kita pandang, dia
lebih enak dipandang daripada yang ini. Dia jongkok, tubuhnya tidak profesional dan merunduk. Nah, ini kurang menarik untuk dilihat. Jadi yang pastinya harus enak dan menarik dipandang, kesempurnaan dalam penampilan warna, dan proporsi tubuh yang simetris dan menimbulkan kesan menarik. Jadi kalian kalau gini saja, kalian lihat saja teman-teman kalian, terus kalian bandingkan, pasti kalian bisa melihat mana yang menarik untuk dipandang dan mana yang tidak menarik untuk dipandang.